Ini screen-nya kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Mesin Carnot itu biasanya kan dia berbicara tentang efisiensi. Cuma biasanya yang paling banyak ditanya itu, misalnya kita ingin mengubah dari efisiensi 1 menjadi efisiensi 2. Biasanya banyak seperti itu. Nah, dari merubah 2 efisiensi ini, biasanya yang ditanya salah satunya tetap. Misalnya T1-nya yang tetap. Maka nanti ditanya berapa besar T2 dan T2 aksen. Nah, itu dia. Oh ya, bukan N1, N2 ya, tapi N sama N aksen lah. Jadi ini efisiensi awal mau kita rubah menjadi efisiensi akhir. Nah, nanti salah satu suhu tinggi rendahnya dibuat tetap, maka nanti yang ditanya perubahan dari T2 awal menjadi T2 akhir setelah efisiensi ini berubah. Nah, biasanya seperti itu. Atau bisa juga T2-nya yang tetap. Maka nanti yang pasti tanya adalah T1-nya atau T1 aksennya. Nah, biasanya seperti itu. Dari soal UP kemarin ya. Iya, iya. Kalau yang lain kayak gitu juga ditanya, nak? Nah, kalau mesin Carnot ini biasanya dia pola diagramnya seperti ini. Yang ini nanti masuk Q1. Yang Q2 itu sebenarnya bukan hasil ya, tapi sisa. Jadi ini input. Sedangkan hasilnya itu berupa W. Jadi ini hasil. Jadi kalau anggapannya miskonsepsi Q2 itu katanya hasil. Padahal Q2 itu adalah sisa. Inputnya Q1, hasilnya yang W ini. Biasanya berupa listrik. Nah, gitu. Nah, nanti dari hasil per input itulah rumus dasar efisiensi itu. Efisiensi itu kan hasil dibagi input kalikan dengan 100%. Nah, itu biasanya. W per Q1 kali 100%. Ya, berarti W per Q1, nah apalah rumus yang banyak-banyak tuh nanti kan. Nanti rumus dasarnya itu berarti hasilnya kan W. Terus inputnya Q1 kali 100%. Nah, kalau misalnya W-nya nggak diketahui, dapat dari sini nih kan Q1 adalah W plus Q2. Nanti dari sini dapatnya tuh. Sehingga W adalah Q1 kurang Q2. Jadi kalau W nggak diketahui, rumus efisiensi jadinya adalah Q1 kurang Q2 per Q1 kalikan 100%. Nanti Q1 per Q1 kan 1 ya. Berarti 1 nah, rumus dikurang ini biasanya 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Nah, karena nanti kan suhu dengan kalor kan setara ya. Itu yang dapat rumus dalam kalor itu, dalam suhu itu. Efisiensi adalah 1 kurang T2 per T1 kalikan 100%. Nah, jadi rumus yang dihafal sebenarnya ini aja nih. Kalikan 100 ini kalau dia dalam persen kan. Rumus ini. Jadi kalau yang UP itu kemarin yang ini masuk nih. Ya, iya. Cuman kadang Cuma ini saya takutnya kawan-kawan salah baca soal itu, takutnya di situ. Karena saya kemarin terjebak juga. Yang dia tanya perubahan dari T2 ke T1 ke T2 aksen itu yang ditanya. Ini kadang-kadang susah juga Pak Chandra menentukan yang mana T1, yang mana T2 gitu. Rupanya T rendah, T tinggi gitu. Ya. Ini kalau di sini Pak Chandra T2 yang mana ini? Tinggi apa rendah ini? T2 itu suhu rendah. Suhu rendah. Jadi T1 suhu tinggi. Atau T1 itu suhu yang dilepaskan atau kalor yang dilepaskan, T2 itu yang dibuang gitu dia. Jadi ini dibuang nih. Suhu yang dilepas ya T1 ya?
Ya, yang dilepaskan mesin T1. Yang ini kan diagramnya. Heeh. Dia kan mesin Carnot ini sebenarnya kan mesin panas nih. Jadi dia mengambil panas dari lingkungannya, nanti panas ini dirubahlah menjadi listrik ini. Nah, ada panas yang dibuang menjadi Q2. Kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya mesin sepeda motor itu kan. Di piston dibakar ini nih. Kira-kira seperti itu. Kalau persamaannya dua ini yang akan muncul. Kalau isu-isunya ujian retaker sama ujian UP hampir-hampir sama enggak soalnya? Itulah tuh nggak tahu tuh. Mudah-mudahan Itulah aja nggak sama. tahu, Pak. Kita belum ada yang pernah retaker ditanya. Kita angkatan yang kapan ada pula ya angkatan 2 1 kenalnya. Angkatan 1 2 Masih masih sama dengan Masih kami. sama nanti retakernya Pak Chan. Oh, sama-sama gitu serentak ya? Ya. Oh. Soalnya ada enggak ya? Kopi bagikan soal ini juga sama kawan-kawan, Pi? Iya. Soal yang UMPTN coba lihat. Soal nomor berapa kira-kira kita bahas ya. Yang ini dokin ya. Oke. Sudah, Pak, sudah. Pokok yang jadi patokan adalah kita harus tahu apa Q1, apa Q2, apa W itu sama T1 dan T2 ya. Karena apanya di situ tadi kan kelemahan kita ya membedakan T2 dengan T1 itu. Kayaknya saya masih ingat nih soal yang apa kemarin. Nah, coret-coret aja, Chan. Soal yang punya saya ya. Iya. Soal yang punya saya tuh kemarin katanya ada apa kemarin ya? Lupa pun. Kalau inti apa soalnya kemarin ya? Oh gini, sebuah mesin mempunyai efisiensi 50%. Nah, 50% ini ketika suhu T2-nya sama dengan, kita anggaplah 27 derajat Celcius ya. Nah, itu. Nah, mesin ini mau dirubah efisiensinya menjadi 60%. Oh, sama kita nih, Chan. Ya, merubah jadi 60%. Dengan catatan suhu tingginya tetap. Yang ditanya bukan T2 aksen ini. Kalau ini kan N-nya, ini N aksennya ya. Ini yang awal, ini yang akhir. Yang ditanya bukan T2-nya, tapi berapa perubahan gitu dia. Kalau saya terjebak juga kemarin nih. Berapa perubahan suhu reservoir rendahnya gitu. Tapi bisa jadi di tempat yang lain pertanyaannya dirubahnya, Chan. Tapi soalnya ini juga gitu. Iya, bisa jadi. Dia kan berubah-ubah gitu aja sama orang tuh kan. Iya. Berapa perubahan suhu reservoir rendah? Kalau saya kemarin kan jawabnya T2 aksennya dalam perkiraan saya kan. Ternyata bukan T2 aksennya, tapi selisih ini dengan ini itu yang dicari. Delta T2-nya berapa gitu. Itu sebenarnya di pertanyaan. Tapi bisa jadi juga nanti T2 yang ditanya ya. Iya. Nah, jadi berapa suhu reservoir rendah ketika efisiensi 60%? Nah, itu T2 aksen itu. Tapi kalau dia nanya perubahan, berarti yang awal ini yang kurang akhir T2 aksen ini dikurang dengan T2 yang awal tadi. Nah, gitu. Kalau yang ini paham nih cara jawabnya gimana? Kurang ya? Dari perbandingannya itu ya Pak ya? Bukan perbandingan, perubahannya.
Cari dulu T1-nya enggak? T2 Ya, jadi nanti aksennya pertanyaannya dengan berapa perbandingan. delta T2? Jadi T2 aksennya dikurang dengan T2-nya. T2. Ini intinya nanti. Ya. Iya. Nah, kalau mau mencari T2 kan udah ada nih ya. T2-nya kalau dijadikan Kelvin kan 300 Kelvin kan? 100. Nah. Kalau mencari T2 aksennya, nah, maka kita harus cari T1-nya dulu kan? Iya. Ya, cari T1-nya dulu. Pakai rumus yang ini ya. Tadi. Pakai yang efisiensi 50%, kemudian pakai yang T2 300 Kelvin. Pakai rumus nanti nu nih bacanya ya. 1 kurang T2 per T1. Nanti dari sini dapatlah nilai T1-nya. Kita cari aja ya. Ya. 5 per 10, 1/2 nih ya. 50% ini sama dengan 1/2 ini. 1/2 sama dengan 1 kurang 300 per T1. Berarti ini pindah ruas. 300 per T1 sama dengan 1/2. 1/2. Maka T1-nya adalah 600 ya? 600. 600. Nah, nanti setelah dapat T1 baru cari T2 aksen yang ini nih. Pakai rumus itu lagi. Hah? Pakai Pakai rumus rumus Pakai yang efisiensi yang itu ya? Cari T2 60%. aksen, tapi pakai efisiensi yang 60%. 60%. Makanya dalam mesin Carnot ini nu-nya bukan nu 1, nu 2, tapi nu biasa aja yang kayak gini sama pakai aksen. Sebelum dan sesudah, mirip kayak apalah momentum. Nah, dari sini dapat nanti rumusnya tetap sama pakai rumus yang ini. Rumus kita cepatnya, cari ya. Chan. Kira-kira ada nggak, Chan? Rumus bimbelnya, Chan? Bisa juga sih, cuma lebih ribet saya rasa. Karena kita akan membandingkan gini, rumus dapatnya ya. Kalau rumus cepatnya saya nggak tahu, tapi kalau rumus apanya gini, rumus ini aja di otak-atiknya. Nah gitu, pakai rumus ini aja nih. Pakai dari perbandingan ini. Ya, nanti T1 sama T1 bisa dicari tuh. Cuma kalau Chandra, kalau ini nih sering bikin ragu nih. Makanya caranya kayak tadi aja. Misalnya gini, berarti ini jadinya 60 per 100 sama dengan 1 kurang Dengan 1 T2 aksen kurang. per T1. Ya. Ini 6 per 10 ya. Ya. 2 per 3 ya. Sorry. 2 per 5. 3 per 5. 3 per 5. 3 per 5 sama dengan 1 kurang T2 aksen per T1-nya 600. Ini tukar posisi. 600 itu tadi yang katanya tetap itu kan? Iya, yang tetap itu. 1 kurang 3 per 5 berarti 2 per 5 sama dengan T2 aksen per 600. Kali silang ya. Berarti T2-nya adalah 1200 bagi 5. Berapa tuh? 24 ya? 240 Kelvin ya? Ya kan? Ya, pas. Ah ya, nanti baru cari delta T2-nya. Berarti T1-nya yang lebih, T2-nya lebih besar ya? Yang awalnya T2-nya kan 300 tadi kan? 300 kurang 240. Sama dengan? Nah tuh. Saya kemarin hampir terjebak nih. Saya kira nyari T2 ini aja. Ternyata dia nanya berapa besar perubahan. Makanya juga harus hati-hati juga ini nih. Rumusnya enggak susah, cuma kita dibelok-belokkannya. Rumus dasarnya kan cuma ini nih.
Kalau misalnya ditanyanya perbandingan T2 sebelum dan sesudah, berarti tinggal 300 dengan 240 itu kan, Chan? Oh, ada yang nanya gitu juga ya? Mana tahu. Kadang biasanya pertanyaannya suka perbandingan gitu dia. Ya, kalau perbandingan berarti T2 aksen 240 dibagi dengan 300. Perbandingan kan? T2 per T2 aksen gitu kan? Berarti yang kayak gini nih, nyarinya adalah 300 dibagi 240. Sama-sama dibagi bagi 3. Berapa tuh? 8. 10/8 ya? 5/4. 5/4. 5/4. Iya. Kalau misalnya dia nanya T2-nya tetap, berapa T1 tahu kan? Iya. Aman kira-kira nih yang ini? Aman, insya Allah aman. Aman, insya Allah aman. Memantapkan T2 T1-nya aja lagi. Ya Bu Eni ya? Ya, situ susah kali menunjukkan Iya, kadang yang mana T1, yang mana T2. Coba kita ambil soal UMPTN itu satu ya. dan kadang ini kan grafiknya nih kan kalau kita kan terbiasa Q1-nya di atas nih kan, Q2-nya di bawah. Nah, kadang-kadang pengecohnya tuh gambarnya tuh dibaliknya, bisa nggak kayak gitu? Kadang kan kayak gitu tuh panitia nih. Kayak ada medan magnet. Udah jelas dot sama cross kayak gitu kan. Kalau cross tuh masuk, dot tuh keluar. Nah, tapi dikasihnya clue-nya di situ. Cross itu keluar, dot itu masuk katanya gitu. Dibalikkannya pas di soal gitu. Ada gitu ya? Ada. Tapi nggak tahu lah kalau Nggak terlalu memperhatikan itu sih. Oh. Di mana kemarin ini? Atau Pak, kita ada satu pertanyaan nih. Ada soal UMPTN yang 1990 ini. Coba kita bahas itu ya. Yang ini mau di screenshot nih, Ndak? Udah di record. Udah ditulis, udah di record. Oh, ada di recordnya. Iya, Bang. Ada soal UMPTN (1990) rayon A. Nomor berapa tuh ya? Yang nomor 99. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi sebesar 80K mempunyai efisiensi sebesar 40% agar efisiensi naik menjadi 50%, nah kayak gitu. Maka suhu reservoir tingginya dinaikkan menjadi. Nah, gitu. Soalnya tahu ya? Yang aku kirim tadi kan? Ya, yang Opi kirim tadi. Lah. Sebentar ya, Bu. Ada orang nelpon pulang.
Baik, coba kita lanjut ke soal nomor 99 itu. Nah, di situ dibilang bahwa sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi. Kalau suhu tinggi berarti tahu ya apa ya? T1. Ya, T1. T1-nya 800 Kelvin. Kemudian mempunyai efisiensi sebesar 40%. Berarti Nu-nya adalah 40%. 40% itu 2/5 nanti kalau jadikan pecahan. Agar efisiensi naik menjadi 50%, berarti Nu aksennya adalah 50%, 1/2. Maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi, berarti apa yang tanya nih? T1 aksen. Yakin? Delta T-nya nanti. Perubahan Maka suhunya. reservoir suhu tinggi dinaikkan Iya, menjadi iya. T1 aksen atau delta T-nya? Oh, delta T. Dinaikkan Delta T. menjadi. Yang ditanya adalah T1 aksen. Nah, di situ buat ragunya tuh. Iya. Tengok dulu. Kenapa T1 aksen? Karena di situ ada kata-kata menjadi. Bukan perubahan. Maka Agar suhu reservoir reservoir suhu tinggi suhu tinggi dinaikkan menjadi ya nih. Jadi. Kata-kata menjadi ini nih. maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi. Dinaikkan menjadi. Oh, iya, iya. Kalau caranya tahu kan? Dinaikkan menjadi. Nanti kan ini caranya kita cari T2 dulu kan? Nanti kalau Sama kayak- T2 yang dapat, nah baru pakai yang tadi itu. Baru Sama kayak tadi cari ya. ya T1 aksennya lagi. Oke ya? Oke. Ih, tak ada kah rumus cepatnya, Chan? Rumus cepatnya pakai kayak tadi itu cuma berisiko dia. Coba kita pakai cari cara cepat ya. Tunggu sebentar, ada yang nelpon nih. Halo, Assalamualaikum, Bu. Minta tengokkan layarnya yang di apa tuh, Bu? Di aula tuh, Bu. Ya, kalau misalnya nggak mau nanti minta bongkar aja. Katanya mau dibawa ke MPC itu sama orang tuh katanya. Nggak mau naik dia, Bu. Menggulung naik itu nggak mau dia. Dia kan ada apanya tuh, penggesernya di atas sana kan. Oh ya. Halo. Cuman bertujuh ya yang masuk ya. Ya, Bu Opi rata-rata masuk PTM kayaknya semua. Ini Oke, kita kita coba cari rumus cepat ya. Coba kita cari rumus cepatnya ya. Ya, coba. Coba saya modif dulu ya. Ini. Dia kan ini adalah 1 dikurang T2 per T1. Berarti kalau saya buat T2 per T1, berarti kan 1 dikurang ini ya. Gitu. Betul kan? Berarti yang dari ini aja kita nanti apanya? Langsung Kita aja ya. modifikasi. Kenapa ini? Berarti kalau kita modifikasi, T2 per T1 sama dengan 1 dikurang Nu. Yang bawahnya T2 per T1 sama dengan 1 dikurang Nu aksen. Berarti T1-nya kan bisa dicoret. Dapat rumus cepatnya berarti. Ini yang bisa dicoret nih T2-nya ya. Yang tetap T2. Oke, saya ulang alur pikirnya ya. Nanti salah.
Nah, berarti rumus modifikasi ini nanti yang kita pakai untuk rumus cepat ya. Yang ini. Nah, berarti kalau kita mau buat T2 per T1 sama dengan 1 dikurang Nu, berarti yang bawahnya T2 per T1 1 dikurang Nu. Nah, sekarang kalau yang soal kita tadi apa yang tetap tuh? Aksen ya, Chan? Kalau ini yang tetap T2-nya berarti kan? T2. Yang ini kan yang tetap Ya, T2 T2 karena T2 sama dengan T2 aksen kan? Iya, iya. Nah, dari sana nanti berarti yang ini sama ini boleh kita hapus. Kalau T1-nya yang tetap, berarti yang bawahnya kita hapus. Berarti Gitu seperti kira. Berarti ini T1. ini T1 aksen kan? Ya. Nah, berarti yang ini jadinya adalah T1 aksennya naik ke atas, T1-nya di bawah. Paham ya? Ini jadinya T1 aksen per T1. Kan ini kali dekat, jauh kali jauh gitu kan? Bingung ya? Enggak, masih bisa. Iya, Iya, pas iya. itu Pak Chandra. Pas itu Pak Chandra. Pas Pak Ini T2 Chandra. per T1, ini T2 per T1 aksen. Yang ini sama ini coret kan? Ya. 1, 1. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ya, Dapatlah ini nih. 1 aksen. Nanti baru masukkan 1 dikurang. Tadi Nu-nya berapa pecahannya? 2/5. 2/5 ya. 0,4. Ya, jadi saran saya nanti kalau bisa yang efisiensi ini buat dalam pecahan saja. Jadi bisa dipakai di rumus cepat kita ini. 1 kurang 2/4. 2/5. per 2/5. 1 dikurang 1 kurang setengah. 1/2. Tadi tes satunya berapa? 800. 800. 800 ya. Yang ini 1 kurang 25, 3/5, 1/2. Setengah. Kali dekat, jauh kali jauh. Jadinya 5. 6/5. 6/5. 6/5. 6/5. 6/5 Pak. Pas Pak. Iya. 6/5. Baru kali silang. Nah, itu cara cepatnya. Semoga lebih paham. Oh, C1. Berarti jadinya ini nanti T1 aksen per 800 sama dengan 6/5 kali silang. 6/5 kali 800. 1.800 bagi 5. 8. 9. 960. 960. 960. Ada jawabannya? Ada jawabannya. Ada ya? B. B jawabannya. Nah, kira-kira seperti itulah kalau mau pakai rumus cepat. Bisa tuh. Jadi, T2 itu per harus dalam T1. pecahan tapi ya. Saya juga apa rumus-rumus cepat nih. Takut beresiko ya. Oke, Ibu-ibu. Oke. Bahas apa lagi? Yang grafik Pak Chan. Yang ada grafiknya. Iya, yang grafik. Oh, yang ada grafik ya? Sebentar. Oke, mana tutupnya nih? Oh, ini. Oke, kalau yang grafik tuh kita harus tahu dulu tuh. Kalau enggak, dia kan kita harus tahu dulu proses termodinamika ya. Nah itu, proses termo itu ada satu, pertama ada isobar ya. Isobar itu berarti P1 sama dengan P2. Nah, di sini kita harus tahu apa yang nol. Jadi tiap-tiap proses itu harus tahu kita apa yang nol. Kalau isobar, yang nol itu adalah, bentar. Isobar. Oh, nggak ada yang nol. Ya, nggak ada yang nol. Proses yang kedua,
isovolume. Isovolume P1 sama dengan P2. Ini W-nya yang sama dengan 0. Yang ketiga, isotermis. Isotermis T1 sama dengan T2. Ini delta U-nya yang sama dengan 0. Yang keempat ada namanya proses adiabatik. Adiabatik itu nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama, tapi ada yang 0. Yaitu Q sama dengan 0. Nah, ujung-ujungnya ini nanti adalah ke sini. Jadi kalau saya punya sebuah sistem, ini ada delta U, maka ketika delta U-nya naik, maka ketika delta U-nya plus, berarti kan suhunya naik ya. Ketika delta U-nya minus, T-nya turun. Turun. Nah, penyebabnya ini tuh ada dua, ada Q sama W. Jadi caranya adalah gini, Q, ketika Q masuk kan suhu naik ya. Iya, iya. Kalau suhu naik berarti dia memberikan nilai plus. Nah, gitu dia. Berarti ketika dilepas Q-nya, nilainya Minus. min. Nah, dari sana dapatnya. Terus kalau W kebalikannya. W ketika dilakukan usaha, nilainya plus. Ya. Jadi tanda ini tuh dibalikkan ini aja. Kalau Q kan yang masuk yang plus. Kalau W yang keluar yang plus. Berarti kalau W-nya masuk, Minus. ya, dia minus. Nah, dari sana. Nanti rumus delta U-nya gitu. Plus minus Q, plus minus W. Dari situ rumusnya nanti. Kapan Q-nya plus, kapan W-nya plus, dari sini dia masukannya ini. Apakah dia melakukan usaha gitu ya? Atau dia dikenai usaha, itu ya, Jan? Ya, kalau ini yang melakukan usaha nih ya. Kalau yang ini dikenai usaha. Kalau kalor kan, kalau ini masuk ya. Masuk atau diserap kan. Nyerap kalor, kalau ini keluar atau melepas. Dari situ tuh. Ada yang ingat nggak soalnya kayak gimana? Kalau sama persisnya tak ingat, memang tak ingat lalu. Tapi mirip lah dengan yang di grafik itu kayaknya. Soal nomor berapa tuh? Oh enggak dong, dia grafiknya tuh yang Ya grafiknya nggak nyari-nyari gitu rasanya kan? iya pernyataan-pernyataan gitu dia kalau tak salah. Pernyataan dia. Apa grafiknya kemarinnya? Yang adiabatik gitu ya? Coba saya gambar yang saya ingat ya. Dia ini ada usaha, di sini ada kanan, sini ada volume kan. Kalau nggak salah modelnya gini nih. Terus gimana lagi ya? Ke bawahnya isovolume kan? Kiri, baru ke kiri. Lurus ke kiri ya? Ke kiri kayaknya. Lurus gini ya? Ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, kalau di soal itu kalau nggak salah kemarin dia ada ngecek katanya mana yang lebih besar TA, TB atau TC. Ada kan seperti itu ya? Nggak ingat. Ada Pak. Hah? Ada. Kalau yang ini ingat aja pakai rumus ini nih, VV sama dengan NRT. Karena ininya tetap tuh. Berarti kalau T-nya mana yang besar, lihat aja hasil kali VV-nya mana yang lebih besar. Misal ini kan 10, ini 5, ini 1, ini 2 kan. Nah coba kalikan aja titik ini. Antara tekanan dengan volumenya. Mana lebih besar? Itu berarti paling besar tuh. Coba kita ambil titik A ya.
titik A, PP-nya kali berapa tuh? Ini 10, ini 1. Tuh. Berarti VV-nya adalah 10, kan? Titik B, PP-nya berapa tuh? 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10 juga. Yang titik C, 5 kali 1. PV-nya sama dengan 5 kali 1, berarti 5 ya. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa TA sama dengan TB besar dari TC. Lebih besar Nah, dari itu cara C. ngecek suhu mana yang lebih besar. Terus satu lagi, kalau grafiknya ini iso apa nih? Isovolum. Isobar. Isobar ya? Isobar. Tekanannya sama. Isobar, tekanan tetap. Ini kan volumenya tetap. Isopol belum enggak. Isobar, Bu. Ini apa yang tetap nih? Yang tetap volume. Tekanan. Tekanan. Tekanan ya? Iya. Nah, Isobar. biasanya kalau di isobar nih kita suruh ngecek melakukan usaha atau mengerjakan usaha, kan gitu ya? Dalam isobar itu kita suruh ngecek W-nya itu bernilai plus atau W-nya bernilai minus. Tadi kalau dikenai usaha W-nya minus ya? Positif. Dikenai usaha W-nya minus kan? Dikenai negatif. Dikenai. Yes. Berarti ini kan yang dikenai, yang ini yang melakukan. Ini melakukan. Nah, ingat aja rumus W pada isobar W kan sama dengan V kali V2 kurang V1. Coba kita lihat ya. Yang di B ke C ini. W-nya hasilnya minus atau plus? Kan P-nya tetap sama tuh. P-nya berapa nih? 5 ya? 5. P2-nya kan yang di C kan? 1 kurang 2. Berarti minus kan? Iya. Nah, minus 5. Berarti minus inilah yang menandakan dia di Kenai usaha. kenainya. Gitu cara ngeceknya. Mantap. Dia kasih tanda panah gini ya. Berarti kalau panahnya ke kanan, Melakukan usaha dia. melakukan usaha gitu dia. Kalau di isobar itu biasanya ditanya tuh. Terus kalau yang ini biasanya ditanya masalah delta U itu, yang ini nih. Tidak ke bawah, Dan. Hah? Bawah lagi, penuh. Sorry. Yang dari A ke B itu, dia nanya biasanya delta U-nya. Delta U. Delta U. Delta U itu kan berhubungan dengan T ya, sebanding dengan T kan. Kalau suhunya naik, berarti delta U-nya positif, gitu aja. Tadi TA sama dengan TB? Sama. Sama ya? Berarti delta U-nya kan TA sama dengan TB. Berarti delta U-nya Tetap. tidak berubah atau tetap. Nah, itu cara ngeceknya. Kalau yang di isovolume ini lupa saya apa yang ditanya. Ada yang masih ingat nggak? Yang jelas dalam isovolume itu W-nya 0 ya. Kalor, tak bisa ya nanya kalor dari situ. Oh ya, kalor. Ya, kalornya diserap atau di Oh, boleh. Dari sana. Ya, kalor. Proses gini tadi ya. Dari sini ke sini ya. 10 dengan 5. Di sini tadi C ya, di sini A. Prosesnya misalnya ke atas. Nah, dia nanya Q-nya itu diserap atau dilepaskan gitu ya. Kalau serap positif, kalau lepas negatif. Bukan dari sana. Enggak ya? Nah, indikatornya tetap dari suhu tuh. Kan pada saat isovolume, kan W-nya sama dengan 0 kan? Betul nggak? Berarti kan delta U-nya hanya ditentukan oleh Q kan? Nah, coba. Berarti kalau kita mau menentukan Q-nya itu plus atau minus, kita lihat delta U-nya nih. Delta U dapat dari mana? Dari suhu kan? Nah, tuh. Coba kita cek. Mana lebih besar, TA atau TB, TC?
besar TC dah. TA kan? Mana ke atas tadi? Lupa. Nah, nih. Yang ini kan? Ah, iya. TA. Lebih besar TA-nya TA kan ya. besar dari TC kan? Iya, iya. Nah, berarti kalau TA besar dari TC, suhunya naik atau turun? Kalau panahnya ke atas. TA TC misalnya naik. 5, berarti TA-nya 8 kan gitu kan? Iya, naik berarti. Suhunya berarti naik kan? Ya, Suhu suhu naik. naik Ya. Suhu naik, berarti delta U-nya plus. plus. Kalau delta U plus, berarti Q-nya plus juga. Belit dia kan? Banyak kali. Berarti serap. Ya. Kalau delta U-nya plus, berarti Q-nya juga plus. Q-nya plus itu berarti diserap. Diserap. Allah. Menyerap. Diserap apa Tetap menyerap? tadi ya. Kunci utama adalah delta U sama dengan plus minus Q plus minus W. Nah, itu rumusnya. Kapan Q plus, kapan kapan W plus, yang tadi itu caranya. Terus setiap proses itu harus tahu yang mana yang nol. Jadi intinya kalau dia isobar itu pasti yang nanya W-nya plus atau minus. Kalau isovolume pasti nanya tentang Q ya. Kalau yang adiabatik pasti dia nanya tentang delta U-nya. Kita buat lah ya. Kalau dia isobar, dia pasti nanya W-nya plus atau W-nya minus, kan gitu ya. Kalau dia isovolume, pasti dia nanya Q-nya plus atau Q-nya min. Kalau adiabatik, delta U. dia nanya delta U-nya plus atau delta U-nya minus. Berarti langkah Kalau awalnya isotermik, nih menentukan yang PP sama dengan NRT tadi kan, menentukan T-nya tadi dulu kan dia kan? ya kuncinya di T tadi itu. Tentukan dulu titik mana yang suhunya tinggi, titik mana yang suhunya rendah. Kan intinya dalam termodinamika itu kan hanya tekanan, hanya volume sama suhu kan? Iya. Nah, biasanya grafiknya kan udah ada P sama V. Berarti satu lagi kita harus menentukan T-nya masing-masing itu berapa. Dari rumus PV sama dengan NRT. Berarti T-nya sebanding dengan P kali V. Semakin tinggi V kali V, berarti suhunya makin tinggi pula T. Oke, sip. Ada soal yang kayak gitu. Boleh di-share ini, Pak. Boleh. Ada yang ingat boleh? Coba kita Saya cari. pakai handphone. Gimana ya caranya ya? Saya foto dulu ya.